membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad. Mohon maaf, ini Bapak Ustadz kita sedang hadir. Mari kita sambut dengan bacaan sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin alzamnahu طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, panitia tabligh akbar serta BKM Masjid Al-Islah, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. 1 tahun dalam agama Islam ada 4 bulan yang dimuliakan. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Sok tahu. 3 bulan beriringan, 1 bulan yang terpisah. 3 bulan yang beriringan bulan apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah bulan apa? Rajab. Nah, memang kita ini kalau disuruh nyebutin bulan-bulan hijriyah, lisan rada-rada keserimpet. Betul apa enggak? Lidah rada-rada susah nyebutinnya. Tapi kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Masehi, anak-anak kita nih yang kecil-kecil hafal di luar kepala. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Desember hafal di luar kepala. Betul apa tidak?
Tapi kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, jangankan anaknya, bapak moyangnya nggak bakalan hafal itu. Betul apa tidak? Di bulan Rajab ini ada peristiwa yang sangat luar biasa, Bu. Tiap peristiwa pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Isra Mi'raj peristiwa yang luar biasa, banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, begini nih. Seluruh peristiwa di alam ini terjadinya melalui dua proses. Ada yang disebut kauniyah, ada yang disebut ilahiyah. Apa kauniyah? Sebab akibat. Peristiwa ini bisa dicerna dengan akal pikiran manusia. Contoh, siapa rajin belajar dia akan pandai. Betul apa tidak? Ini kauniyah, sebab akibat, bisa dicerna dengan akal manusia. Rajin belajar sebab, pandai akibat. Contoh lagi, siapa rajin menabung dia punya uang. Rajin menabung sebab, punya uang akibat. Kauniyah bisa dicerna pakai akal manusia. Kalau ada anak kecil nih, otak kita ngomong, nih ada anak kecil nih, pasti ada ibu, ada bapak. Betul apa tidak? Hasil kerjasama yang baik antara ibu dan bapak, lahir anak. Betul apa tidak? Kauniyah, sebab akibat. Tapi tidak semua peristiwa di alam ini kauniyah. Tidak semua peristiwa di alam ini bisa dicerna dengan akal manusia. Sebab apa? Ada yang kedua, ilahiyah. Apa ilahiyah? Kemauan Allah. Kalau Allah yang mau, segalanya serba mudah, tidak ada yang susah menurut Allah. Iza arada say'an ayyaqula lahu. Kalau Allah yang mau, pasti akan terjadi. Nggak bisa dicerna dengan akal manusia. Contoh nih, Nabi Adam, ibu nggak punya, bapak nggak ada, Allah mau jadi Nabi Adam. Betul apa tidak? Nggak bisa dilakukan riset, nggak bisa masuk dengan logika, karena itu akal harus tahu diri. Akal harus tahu diri. Nggak semua peristiwa di alam ini bisa dicerna dengan otak. Akal harus tahu diri. Akal kita, otak kita terlalu kecil untuk memahami kemauan Allah yang luar biasa. Maaf, kita ini kadang-kadang diberikan otak sedikit canggih lalu sombong, cari-cari pembenaran. Padahal Islam sudah memberikan tuntunan, ikuti Al-Quran, sumber kebenaran. Tapi karena kita manusia sombong, bukan ngikuti kebenaran kitab suci Al-Quran, ini malah coba-coba cari pembenaran. Orang sekarang kan hobinya cari pembenaran, Pak. Sudah ketahuan salah, malah cari-cari pembenaran. Ada pencuri ditangkap sama Pak polisi, lalu ditanya, "Mas, sampean kenapa mencuri kambing?" "Maaf Pak polisi, saya nggak mencuri kambing, saya mencuri tali, ujungnya ada kambingnya." Cari-cari pembenaran. Saya katakan sekali lagi, tidak semua peristiwa di alam ini bisa dicerna dengan akal manusia. Kenapa? Karena kemauan Allah ilahiyah. Nabi Adam tuh bapak nggak punya, ibu nggak ada, Allah mau jadi Nabi Adam. Contoh lagi nih, Bu, Siti Maryam
Sepanjang sejarah kita tahu Siti Maryam tidak pernah punya suami. Betul apa tidak? Tapi Allah mau Siti Maryam hamil melahirkan Nabi Isa. Siti Maryam. Ibu kenal Siti Maryam? Kenalan di mana lo? Kenal. Walaupun Siti Maryam nggak punya suami, tapi Allah mau Siti Maryam hamil melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Betul apa tidak? Kita sayangkan di muko-muko banyak juga perempuan yang nggak mau kalah sama Siti Maryam. Contoh lagi nih, api itu sifatnya panas, betul apa tidak? Tapi buat Allah api itu netral. Netral bagaimana? Terserah maunya Allah. Kalau Allah mau api panas ya panas, kalau Allah mau api dingin ya dingin. Panas dan dinginnya api bukan buat Allah, tapi buat kita para makhluk. Betul apa tidak? Waktu Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api yang menggunung, Allah memerintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Walhasil Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api sekujur badan, sedikit pun tidak terbakar oleh api. Kenapa? Api nurut perintah Allah, nggak bisa dicerna pakai akal. Oh, jangan-jangan Nabi Ibrahim nggak kebakar gara-gara ngamalin ayat yang tadi kali. Cobain. Ntar pulang dari Masjid Al-Islah sampai rumah langsung ke dapur, nyalakan kompor, baca ayat ini 3 kali, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nangkring di atas kompor, insya Allah gosong. Betul apa tidak? Isra Mi'raj, bulan yang terpisah, dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Di antara sekian banyak keutamaannya, di bulan ini ibadah dan perbuatan baik kita dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini di sini dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Bukan cuma itu, selesai pembacaan doa nanti kembali kita ke rumah masing-masing. Sepanjang perjalanan Allah rontokkan salah dan dosa-dosa kita. Pantas kalau di bulan Rajab, ehonya dimatikan saja sound system nih. Cek 1 2. Nah ya sudah, makasih. Sudah Mas, jangan dioprek-oprek lagi. Pak Kades mohon maaf, soundnya udah lunas belum Pak Kades? Pantas kalau di bulan ini baginda Nabi banyak munajat kepada Allah dengan doa apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Memperbanyak ibadah dan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Bu, ibadah dan kebaikan yang kita kerjakan, Allah nggak ngambil keuntungan sedikit pun. Semua perbuatan itu akan kembali buat diri kita masing-masing. Nyuwun sewu, nih yang hadir di sini kan semuanya nih calon-calon jenazah ini. Betul apa enggak? Perbuatan baik dan perbuatan buruk yang kita lakukan semuanya akan kembali buat diri kita yang menemani kita. Tadi saya katakan calon kades belum tentu jadi kepala desa, tapi calon jenazah pasti. Betul apa tidak? Calon dewan belum tentu jadi anggota dewan. Maaf, ada iklan dulu sebentar. Ya, matur suwun.
Sampai mana gua ngomong deh tuh? Calon dewan belum tentu jadi anggota dewan. Calon jenazah pasti. Calon bupati belum tentu jadi bupati, tapi calon jenazah pasti. Nih semuanya yang hadir nih calon-calon jenazah. Ibu-ibu yang di depan saya nih, ini pasti bakal mati apa tidak nih? Mati. Bapak-bapak yang sebelah kiri saya nih bakal mati apa tidak ini? Mati. Ketua panitia bakal mati apa tidak? Mati. Kades bakal mati apa enggak kades? Nih yang ngomongnya paling kencang sebelah sini Pak. Saya yang lagi duduk di sini bakal mati apa tidak nih? Sampean sentimen. Kata Nabi begini, nanti waktu jasad kita digotong orang ke kuburan, pakai keranda yang bernama, pakai kendaraan yang bernama keranda jenazah. Betul ya? Jasad kita digotong orang ke kuburan pakai kendaraan yang namanya keranda. Itu kendaraan pasti. Siapa yang naik kendaraan itu pasti mati. Belum ada yang gagal. Siapa naik pasti mati. Jenazah kita diantar orang ke kuburan, yang ngiringi kita cuma 3 tuh. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal, perbuatan. Yang baik maupun yang buruk, dua-duanya nganterin kita tuh. Hanya 3 yang ngiringin kita. Tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang 2? Ahluhu wa maluhu. Keluarga dan harta pulang. Keluarga yang katanya sayang betul sama kita, anak kita lahirkan, kita didik, kita besarkan, kita sekolahkan. Waktu jasad kita diturunin orang ke liang kubur, anak nginjek tanahnya paling kencang. Betul apa tidak? Harta yang siang malam pagi sore kita cari, kebun berhektar-hektar, ruko di mana saja, uang tersimpan di bank dan di rumah, hanya akan kita tinggalkan. Boleh jadi itu akan jadi rebutan ahli waris kita saja. Pasangan hidup yang katanya cinta setengah mati sama kita cuma di mulut saja. Pak, maaf nih, kalau bapak-bapak nanti mati duluan, jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Bagaimanapun cintanya istri, manis di bibir, lain dari kenyataan, Pak. Jasad kita diturunkan orang ke dalam kubur, istri kita paling berdiri di tepian liang lahat, berlinang air mata sambil berkata, "Mas, sampai sini saja saya mengantar, mudah-mudahan Mas betah di dalam, nggak usah naik-naik lagi Mas." Bagaimanapun cintanya istri, nggak mau nemani. Bu, sekarang kalau ibu-ibu yang mati duluan, modar duluan. Jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami ini para suami menjadikan istri itu belahan jiwa, pelipur lara. Sedihlah kami para suami. Apa suami nggak nangis ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami ini para suami bercucuran air mata.
Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya ini. Oh, rupanya yang jadi bekal menemani kita setia tidak lain amal perbuatan kita di alam dunia. Amal baik, amal buruk, itulah yang menjadi bekal menemani kita dengan setia. Saya katakan, perbuatan baik yang kita lakukan, perbuatan buruk yang kita kerjakan, Allah nggak ngambil keuntungan sedikit pun. Semuanya akan kembali buat diri kita. Semuko-muko orang nggak ada yang sholat, Allah nggak akan pensiun jadi Tuhan. Betul apa tidak? Sebengkulu orang nggak ada yang sedekah, Allah nggak akan bangkrut jadi Tuhan. Allah maha gagah, Allah maha perkasa, Allah maha kaya. Perbuatan baik dan jahat yang kita lakukan kembali buat diri kita masing-masing, karena perbuatan itulah yang akan menemani perjalanan kita abadi menuju Allah Subhanahu. Mumpung di bulan Rajab ini, ayo kita perbanyak amal ibadah dan tebarkan nilai-nilai kebaikan. Saudara mau memperbanyak ibadah? Yang jawab 50 orang. Saudara mau memperbanyak ibadah? Alhamdulillah. Nih yang hadir 100 orang ada Pak Kades? Mangatus ene? Sewu ene? 10.000 campur sing gaib. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karena itu banyaklah kita beribadah dan menebarkan kebaikan, karenanya buat menemani perjalanan kita yang abadi di akhirat nanti. Saya tanya sekali lagi, saudara-saudara mau memperbanyak ibadah? Mau beribadah sedekah? Bawa uang berapa? Mangewu. Masuk kebun binatang saja tiketnya 25.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri cuma 5.000? Mahalan monyet ketimbang saya. Tapi yang penting kan ibadah sedekah itu ikhlasnya. Betul apa tidak? Soal besarnya mah nomor 1. Yang penting ikhlasnya. Buat apa sedekah kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Ya Bu. Ibu yang nggak bawa uang, jangan dibiasakan mulai malam ini ke masjid, ke pengajian nggak bawa uang. Biasakan mulai saat ini dan seterusnya kalau mau ke masjid, ke pengajian, ke majelis taklim, bawa sangu. Mau ke Bengkulu atau mau ke Padang, ke kota Bengkulu atau ke Padang, kota Padang, kita bawa uang 1 juta saja khawatir takut masih kurang. Betul apa tidak? Kenapa? Sini kota Padang jaraknya 8 jam, sini kota Bengkulu jaraknya 7 jam. Perjalanannya jauh. Bawa uang 1 juta kita masih khawatir takut kekurangan. Ini kok mau ke akhirat nggak bawa uang, nekat. Ustadz, bagaimana Ustadz, saya sudah terlanjur nggak bawa uang. Ya sudah, ibu yang terlanjur nggak bawa uang, sudahlah nggak apa-apa. Nanti pinjam dulu dengan tetangga sebelahnya. Kalau tetangga sebelahnya nggak bawa uang juga, ya sudah pasrah.
Nanti panitia ngiterin bakul kotak amal sampai depan ibu. Ibu pura-pura saja masukin tangan ke dalamnya. Tapi jangan ngambil yang di dalam. Sudah siap teman-teman panitia? Saya ajak ibu bapak untuk bersedekah. Saya mulai dulu dari saya. Saya bawa uang apa enggak ini nih?